Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ghafiriz dzambi wa qabilit taubi syadidil iqabi dzit tauli la ilaha illa huwa ilaihil masir. Alhamdulillahi hamdan yaliqu bi jalali wajhihi wa 'azimi sultanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah senantiasa kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan kebaikan dan maslahat bagi pelakunya baik di dunia maupun di akhirat. Sebaliknya, kedurhakaan, dosa dan maksiat seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan berbagai keburukan baik di dunia maupun di akhirat. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitab Ad-Da' wad-Dawa menyebutkan 51
dampak buruk dari kemaksiatan. Pada kesempatan khutbah kali ini kita akan menyebutkan 5 di antaranya. Yang pertama, maksiat membuat semua urusan dipersulit. Karena Allah Subhanahu wa taala hanya akan mempermudah urusan orang-orang yang bertakwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan bantu dia keluar dari setiap permasalahan yang ia hadapi. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengaruniakan kepadanya rizki dari arah yang tidak ia sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan jadikan urusannya mudah. Maka ketika kita menghadapi kesulitan-kesulitan hidup, sempitnya rizki, ketika rizki yang kita harapkan dari usaha yang kita lakukan jauh di bawah target, maka jangan hanya mengevaluasi kinerja kita dan anak buah kita, namun marilah kita mengevaluasi kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, maksiat adalah penyebab kehinaan seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Fatir ayat 10. Man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'a. Barang siapa menginginkan kemuliaan, maka sesungguhnya seluruh kemuliaan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Artinya, barang siapa menginginkan kemuliaan baik di dunia maupun di akhirat, maka hendaknya ia patuh terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang patuh terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, ia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun manusia ingin menghinakannya. Kita lihat dalam sejarah bagaimana baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dicemooh, dicaci maki oleh orang-orang kafir Quraisy. Namun Allah Subhanahu wa taala tetap memuliakannya. Ketika rombongan kafilah dagang kafir Quraisy ke negeri Syam, mereka dipanggil oleh Kaisar Romawi. Kemudian mereka ditanya tentang keadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di saat itu mereka tidak bisa berdusta, tidak mampu berbohong di hadapan kaisar dari negara superpower adidaya di saat itu. Mereka ingin menghinakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun Allah Subhanahu wa taala memuliakannya. Bahkan di saat mereka mencaci Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tetap percaya akan amanah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selama di Mekah mereka memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun jika menitipkan barang, mereka lebih percaya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kesesama mereka. Sebaliknya, orang yang memuliakan dirinya, menjunjung tinggi harga dirinya, namun dia menentang Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hajj ayat 18, "Wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim." Dan barang siapa dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan ada seorang pun yang mampu memuliakannya.
Kita lihat bagaimana kisah Raja Namrud, raja yang sombong, semena-mena, menentang Allah dan Rasulnya, berkuasa selama 400 tahun. Namun bagaimana di akhir hayatnya, Al-Imam At-Tabari menyebutkan kisah bagaimana kematian Namrud. Ada seekor nyamuk yang masuk ke lubang hidungnya yang dia sulit untuk mengeluarkannya. Para dokter istana berusaha mengeluarkannya, mereka tidak mampu. Sehingga Namrud memukul-mukul kepalanya dengan sandal, bahkan memukul kepalanya dengan palu. Begitu terus menerus dalam azab dan hinaan selama 400 tahun. Baru dia mati karena itu. Yang ketiga, maksiat menyebabkan berbagai makhluk berani mengganggu pelakunya. Karena ketakwaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan benteng dari Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah keluar dari penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Di antara salafus saleh mengatakan, sungguh aku berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan aku merasakan bagaimana pengaruhnya terhadap akhlak istriku dan tingkah laku binatang kendaraanku. Mereka mengetahui seperti itu karena dosa-dosa mereka sedikit. Sehingga setiap musibah yang datang kepada mereka, mereka sadar ini dari arah mana. Dari dosa apa yang mereka lakukan. Sebaliknya kita, saking banyaknya dosa dan maksiat yang kita lakukan, ketika datang musibah kita tidak sadar, bahkan masih merasa suci. Kenapa saya diadab? Apa salah saya? Padahal terlalu banyak dosa dan kesalahan kita. Yang keempat, maksiat menjadikan pelakunya asing di antara orang-orang baik. Begitulah keadaan orang-orang yang melakukan maksiat. Dia sulit bergaul dengan orang-orang saleh. Bahkan hanya untuk sekedar bercanda. Candaannya terasa garing dan hambar. Bahkan pada tingkat yang akut, pelaku maksiat akan merasa asing terhadap dirinya sendiri. Karena perbuatan dosa dan maksiat itu bertentangan dengan fitrah manusia. Yang kelima, maksiat akan menyebabkan petaka yang tidak hanya menimpa pelakunya, namun juga kepada makhluk hidup yang ada di sekitarnya. Abu Hurairah radhiyallahu an mengatakan, burung hubara, burung yang panjang lehernya, dia bisa mati di sarangnya disebabkan kezaliman orang zalim. Maka seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini, semut yang ada di lubangnya, bahkan ikan yang ada di dasar lautan, mereka melaknati pelaku-pelaku maksiat. Sebaliknya, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mendoakan kebaikan kepada orang-orang yang berbuat baik dan mengajak kepada kebaikan. Maka amar ma'ruf nahi mungkar tujuannya tidak hanya menyegah kemaksiatan dan kemungkaran kepada pelakunya, namun ia juga merupakan pencegahan dan penjagaan kelestarian lingkungan alam sekitar kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim.
Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka benarlah perkataan Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu an, ma nazala bala'un illa bidzamb wa ma rufi'a illa bitaubah. Tidaklah turun bala kecuali disebabkan karena dosa, dan ia tidak akan terangkat kecuali dengan bertaubat. Maka marilah kita memperbanyak taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan marilah kita memperbaiki diri-diri kita dan orang-orang di sekitar kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera menghilangkan berbagai macam bencana dan musibah di negeri kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan negeri kita negeri yang makmur, yang barakah, yang penduduknya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ij'al hadzal balada aminan mutma'innan rakha'an wa sa'ira biladil muslimin. Allahumma adfa' 'annal ghala'a wal waba'a wal bala'a wal riba waz zina waz zalazila wal mihan wa su'il fitan ma dhahara minha wa ma batan an baladina hadza khassah wa an sa'iri biladil muslimina 'ammah. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Aqimis shalah.